Baik, saya mungkin juga akan membacakan percakapan antara jaksa dengan Susi. Tadi juga tidak kami tampilkan, tapi ini mungkin bisa memberikan Anda gambaran apa yang terjadi di ruang sidang tadi. Jadi ini jaksa mengatakan bahwa saudara jujur saja, saudara saksi di dalam memberikan keterangan, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree, ada yang mengajari saudara. Kemudian juga Susi menjawab tidak ada. Kemudian jaksa ini masih terus mendesak Susi untuk jujur dan Susi berulang kali juga membantah dirinya menggunakan handsfree dan diperintah oleh seseorang. Jaksa memastikan lagi, apakah dipastikan itu tidak ada? Susi kembali menjawab tidak ada. Jaksa bertanya lagi, benar tidak ada? Susi pun kembali lagi kekeh dengan jawabannya, benar tidak ada. Nah, kita akan mendengarkan juga bagaimana pandangan dari Bang Martin. Bang Martin tadi mengatakan bukan gemas tapi sedih melihat Susi ini. Kenapa Bang? Jadi Susi ini ya, saya lihat kalau dari dia ngomongnya siap gitu ya. Ini sepertinya bahasa-bahasa komando. Jadi dugaan saya bahwa Susi berangkat dari rumah itu sudah membuat ataupun sudah membawa satu cerita yang didoktrin oleh orang yang terbiasa rantai komando. Karena kata-kata siap itu tidak lumrah disampaikan oleh perempuan. Itu biasanya untuk laki-laki. Laki-laki yang memiliki sistem komando gitu ya. Lalu yang kedua, keterangan Susi ini akhirnya semuanya terbuka di depan persidangan. Kenapa saya kasihan dan prihatin? Karena cerita yang dibawa oleh Susi ini, ya, yang rencana akan dia sampaikan secara terang benderang menurut versi dia, ya, dia tidak tahu bahwa ketika dia menyampaikan itu di depan persidangan, dia terancam hukuman 9 tahun. Tadi majelis hakim bilang 7 tahun, enggak, 9 tahun kalau hukum pidana. Nah, kenapa saya kasihan? Karena dia tidak tahu apa konsekuensi apa yang akan terjadi akibat tindakan dia, gitu loh. Nah, oleh karena itu memang walaupun saya kasihan, tapi secara penegakan hukum tidak ada cara lain yang paling baik agar ke depan Susi ini bisa memberikan kesaksian yang independen dan juga kredibel selain menerapkan pasal 174 ayat 2 KUHP, yaitu segera ditahan, ditempatkan di tempat khusus. Apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, tapi setahu saya memang kalau orang mau ditangkap dan ditahan itu harus tersangka. Nggak ada saksi ditangkap tuh nggak ada. Harus dinaikkan dulu statusnya di tersangka. Nah, karena kan gini, saksi bisa ditahan apabila dia sebagai terlindung LPSK dan itu bukan ditahan tapi dilindungi. Nah, sekarang yang saya mau tanya, apakah LPSK memiliki diskresi, ya, landasan juridis yang memungkinkan dia serta-merta mengambil posisi ini untuk mengamankan tanpa keinginan Susi ataupun tanpa volunteer dari Susi secara sukarela untuk mengajukan sebagai terlindung LPSK. Nah, itu nanti harus dijawab sama teman-teman LPSK. Namun yang paling penting di sini sebenarnya Mbak Putri ya, rekan saya Febri Diansyah pernah mengatakan bahwa surat dakwaan jaksa itu tidak lengkap. Ada peristiwa-peristiwa ya sebelum tanggal 7 Juli yang dihilangkan, ya di mana peristiwa-peristiwa itu adalah indikasi-indikasi ya yang terjadi di tanggal 4 yang seakan-akan menurut Ferdi ini Joshua itu sudah melakukan pelecehan seksual. Nah, tadi dibantah ya. Susi awalnya bilang dia melihat langsung Joshua sudah membopong ibu dengan cara paksa. Tapi ternyata dia di dapur. Nah, bagaimana orang di dapur bisa melihat? Nah, akhirnya ketika ditanya dia bilang, "Enggak, Pak, saya nggak ngelihat. Saya hanya menduga-duga saja gitu ya, atau seperti keterangannya Pak Kuat gitu kan." Akhirnya dia meyakinkan kepada hakim bahwa memang dia tidak melihat Joshua itu membopong ibu. Nah, lalu yang menarik lagi ternyata Joshua itu bukan atas keinginan sendiri untuk membopong ibu. Nah, ini ditegaskan dengan apa yang dikatakan oleh Eliezer bahwa Joshua juga meminta Eliezer, "Ayo kita bopong ibu." Nah, namun pada saat itu ya Putri Chandrawati mungkin karena ini ya nggak enak ya, kok ada 2 ajudan yang mau membopong dia. Ya, akhirnya bilang ya sudah nggak usah. Nah, jadi belum sempat terjadi pelecehan seksual, dugaan pelecehan seksual yang dibilang bopong itu. Nah, ini ditegaskan lagi di tanggal 5 mereka pergi ke Jogja, ke mall bersama-sama. Ada Susi, ada Joshua, ada Richard Eliezer, ada siapa lagi tuh. Pokoknya rame-rame mereka ke Jogja dan mereka pergi ke mall. Nggak ada orang yang habis dilecehkan seksual tuh besoknya pergi bersama-sama ke mall. Lalu di tanggal ataupun di hari selanjutnya ada perayaan ulang tahun pernikahan Putri Chandrawati dengan Ferdi Sambo. Kalau memang terjadi kekerasan seksual, pasti Putri sudah mengadu kepada suaminya. Ini kan enggak. Jadi mohon maaf rekan Febri,
premis Anda yang sok tahu itu sudah terbantahkan. Jadi memang dakwaan surat dakwaan ke jaksa penuntut umum sudah cermat, sudah jelas dan sudah lengkap. Anda saja yang kurang informasi. Terima kasih. Bang, Abang setuju nggak dengan apa dikatakan jaksa yang dicurigai oleh jaksa bahwa jangan-jangan ini kemudian Susi menggunakan handsfree? Nah, sampai terpikir hal seperti itu loh. Itu mudah jawabnya sebenarnya. Ada satu yang bisa menguatkan tuduhan jaksa ini. Oke. Tadi mungkin apakah memang Eliezer tidak aware atau seperti apa, namun sebenarnya gampang. Saya mau menanya sama Susi atau sama rekan-rekan PH yang lain atau para ajudan yang lain, sebenarnya Susi itu sebelum peristiwa persidangan ini, apakah dia menggunakan kerudung atau tidak? Itu dulu. Tanggal 8 Juli dia pakai kerudung nggak? Sepengetahuan Abang berdasarkan keterangan ketika selama diperiksa oleh penyidik pakai kerudung nggak? Ketika masih kongko-kongko sama orang-orang ini apakah masih kerudung atau tidak? Kalau tiba-tiba di persidangan dia pakai kerudung, maka kuat dugaan kita bahwa memang yang dituduhkan oleh jaksa itu benar terjadi. Seperti itu aja. Karena kita kan nggak bisa lihat apa yang ada di dalam di balik hijabnya. Dengan hormat ya, bukan saya menilai pakaian, bukan. Tapi itu bukan mengenai wajar hal itu, saja ya. ada kecurigaan seperti itu. Tapi kalau dari keterangan-keterangan selama ini, apakah Abang dapat informasi? Nanti biar para terdakwa atau saksi-saksi ajudan yang menjelaskan. Nah, nanti mungkin ke depan input juga buat Richard Eliezer. Kalau memang dia pernah melihat bahwa sebelum-sebelumnya Susidi tidak menggunakan hijab atau kerudung, maka besar kemungkinan dia menggunakan earphone seperti yang dituduhkan oleh jaksa. Baik, ramai sekali memang Mas Heri. Bagaimana melihatnya hal ini? Ada kemungkinan bahkan juga semuanya sudah dibantah apa yang disampaikan oleh Susi oleh Richard Eliezer. Apa kemudian yang akan dihadapi oleh Susi kalau memang dibuktikan bahwa semua keterangannya ini bohong? Ya, dalam memberikan keterangan tentu ada konsekuensi ya Mbak ya. Kalau ini baik tentu nggak ada persoalan, karena tentunya akan mendukung proses pembuktian. Betul. Yang menjadi persoalan kalau keterangan di atas sumpah yang diberikan di muka sidang ini adalah keterangan yang tidak sebenarnya. Maka dalam ketentuan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, dalam ketentuan pasal 242 KUHP kalau saya tidak salah, dalam hal memberikan keterangan palsu di atas sumpah itu maka akan diancam pidana penjara selama 7 tahun. Tapi tadi benar juga apa yang dikatakan Bang Martin, bisa 9 tahun kalau keterangan itu memberatkan atau bisa membahayakanlah posisinya terdakwa dalam hal ini, orang lain berarti kan. Jadi bisa jadi 9 tahun Mbak Putri. Tentu kalau kita lihat dari ancaman pidananya, kalau minimal 5 tahun ke atas, 5 tahun sampai 5 tahun ke atas itu berarti ancaman pidana yang bisa ditahan kan. Dan itu berarti tidak main-main. Nah dalam proses ini jika seandainya kemudian dibuktikan benar bahwa keterangan itu tidak sebenarnya, maka bisa saja di keterangan yang berikutnya kalau nggak salah kan masih ada satu proses lagi ya dengan terdakwa Kuat. Kuat, betul. Nah itu nanti bisa saja hakim kemudian men-skor sementara sidang yang berjalan, kemudian juga mungkin bermusyawarah. Nah dalam konteks itu akan diputuskan apakah benar si X tadi itu memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Nah kalau sampai benar memberikan keterangan palsu maka proses itu langsung bisa dijalankan. pada saat itu juga. Sehingga penentuannya adalah nanti Rabu ketika kemudian akan di cross check diadu dengan keterangan disampaikan oleh Kuat. Itu yang akan menjadi penentunya. Iya betul, sepakat Mbak Putri, bahasanya adalah penentunya di situ. Karena masih ada satu hal lagi yang perlu dikonfirmasi karena keterangan Susi ini kalau kita lihat selalu mengarah kepada keterangannya yang mengarah kepada terdakwa Kuat kan. Maka ada beberapa momen di situ seperti misalnya hubungan antara katakanlah hubungan emosional antara atau relasi kerja antara Kuat dengan almarhum Brigadir Joshua. Nah itu kan harus dipertanyakan di situ sejauh mana dia mengetahuinya. Nah, karena beberapa kali poin-poin yang diberikan itu kan semua bertentangan dengan BAP kan. Ya. Nah termasuk dalam menentukan bahwa asal mula kalau kita lihat dari dugaan tindak pidana ini termasuk salah satunya kan cerita menurut versinya terdakwa Kuat. Makanya perlu dikonfirmasi ulang. Jadi menurut saya apa yang dilakukan pada hari ini tentunya tidak memberikan posisi hukum yang baik bagi siapapun yang memberi keterangan yang tidak sebenarnya ya. Apalagi kalau sampai ada direction tadi ya, arahan. Kemudian ini untuk jadi grand design untuk membuat sebuah cerita yang
katakanlah sudah ada sutradaranya. Betul. Nah, tapi ini sekali lagi harus dibuktikan. Ya. Sampai pekan depan atau pekan ini jika terdakwa kuat diberikan hak untuk memberikan konfirmasi di muka sidang. Baik, kemungkinan direction ataupun juga arahan-arahan nanti mungkin juga Bang Martin punya pendapat mengenai hal ini. Tapi kita juga ingin tanya kepada Pak Palmer bagaimana kemudian tadi melihat persidangan, mengetahui reaksi jaksa seperti itu, kemudian juga hakim seperti itu sebagai seorang praktisi hukum, Pak Palmer. Ya, saya melihatnya agak sedih juga, agak benarnya. Cuma sisi sedih saya melihatnya mungkin lain dengan rekan saya Martin. Kesedihan saya itu kok kenapa kelihatannya ketua majelisnya seperti ngamuk-ngamuk. Kalau di dalam persidangan itu tempurlah jaksa sama pengacara, kita paham. Tetapi kalau sampai ketua majelis atau hakimnya ngamuk-ngamuk, kesannya kok seperti sudah mengambil putusan di awal. Untuk apa itu proses semua berjalan? Kita kan menunggu indahnya nanti bagaimana hakim menimbang, bagaimana hakim bersikap. Bukan pagi-pagi sudah menuduh saksi bahwa ini settingan. Jangan, tidak perlu. Karena siapa lagi yang kita harapkan objektif di situ? Kita mengharapkan hakim. Jadi, nahan diri saja. Kalau saya membaca konstruksi hukumnya, dari semua pemberitaan-pemberitaan yang ada maupun diskusi dengan teman pengacara, sebenarnya udah nggak bisa lari kemana-mana ini. Ini hanya menyajikannya saja, diuji di persidangan. Sebenarnya tidak ada yang istimewa, apapun yang dikatakan tadi, tinggal bahkan mungkin saya kira tadi dengan bernada mengancam kepada si saksi, kalau hanya memberitahukan bahwa sanksinya ada pidana 9 tahun, itu sudah betul, hakim sudah baik menjelaskan itu. Cuma diperingatkan, hakim dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Tetapi kalau dikesankan bahwa saksi sudah berbohong, untuk apa? Gali saja dengan step demi step, kok pertentangan satu keterangan dengan keterangan yang lain, atau keterangan saksi itu kok tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Nah itulah yang dipakai dia saja. Katakanlah misalnya itu diisi doktrin. Kalau memiliki teknik interogasi atau cross exam yang baik, pasti bisa dibuktikan. Apalagi yang di hadapannya itu mejanya lebih tinggi di hadapan saksi, itu kan lebih tinggi mejanya hakim. Beda sekali bawahnya. Nah, pengalaman saya dan perjuangan para advokat, mulai zaman Peradit, saya tahun 80 dulu, kita tidak terlalu suka hakim terlalu aktif. Sebaiknya jaksa yang aktif, biar mereka yang bertengkar dengan pengacara. Nanti hakim melerai dan memberi pertimbangan. Nanti kita menanti-nanti, publik menanti-nanti, apa yang ada di benak hakim itu. Apa sikapnya? Hakim, walaupun dikatakan bahwa hakim jangan memperlihatkan sikapnya seseorang terdakwa bersalah atau tidak, pasal 158 kuhap. Tetapi walaupun itu ditujukan kepada terdakwa atau tersangka, sebaiknya hakim itu memang cool saja. The Godfather, hanya dia yang berbicara bersama Tuhan. Kali ini sudah bagus kok perkara penyidikan ini, ada kurang sana sini sedikit, tinggal dirapikan saja di persidangan. Tapi tidak perlu dikesankan, oh inilah kalau saya melihat, inilah euforia daripada sudah terbentuknya pemberitaan, seakan-akan tidak diperlukan lagi kita menguji di persidangan. Tinggal mengetok palu saja. Kita semua dari dulu advokat, sudah memperjuangkan mulai dari zaman Peradit. Hakim sebaiknya, walaupun undang-undang kita memberi seluas-luasnya pada hakim, bahkan kewenangan diberi untuk bahkan meminta bukti baru, tapi menggunakannya, nantilah hakim itu kan agung sekali, ya. Mainnya kurang cantik bagi Pak Palmer sekarang ini. Tidak, saya mungkin hanya coba menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Palmer. Berarti hakim ini tidak objektif, tidak fair, kemudian sehingga bisa memperlihatkan akan ke arah mana hakim ini tidak bermain cantik, begitu Pak Palmer? Ya, bukan bermain cantik dalam arti bahasa di pasar. Bermain cantik itu kong kali kong pada umumnya. Yang saya maksud tidak demikian. Baik. Hakimnya harus memerankan diri, bahkan menjadi penggali yang baik, tetapi dengan soft approach. Biarlah yang mungkin agak keras-keras jaksanya tidak apa-apa.
Tetapi kalau giliran hakim harus top approach, bahkan itu bisa membantu membuat Susi bicara lebih enak. Baik, Cuma Pak kalau Pamir. dia dalam keadaan terkungkung, malah bisa dia buyar. Jadi tidak fokus dia apa sih yang ditanya sebenarnya gitu. Ya, baik, Pak Bisa Pamir. dia depresi. Saya kasih tahu sedikit ya. Ya. Hakim Agung pernah diadili tahun 90-an. Lututnya bergetar di tempat persidangan. Karena itu dari satu panggung yang itu namanya disebut kursi panas. Entah saksi, entah terdakwa. Sadarilah itu mereka itu dalam keadaan depresi. Baik, Pak Pamir, kita tahan sampai di situ. Nanti kita juga akan dengarkan pendapat Pak Pamir ini bagaimana kemudian suara dari Bang Martin dan juga Mas Heri. Harusnya ada soft approach dari hakim. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.